Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terdapat dua makam kasepuhan yang selalu menjadi sumber perdebatan. Nah, di sini saya akan melakukan kajian dari beberapa sumber, mulai dari cerita rakyat dan tipologi pahatan batu nisan. Yang pertama, akan saya bahas tentang makam yang dianggap sepuh. Nah, makam kasepuhan berikut ini diyakini oleh beberapa masyarakat sekitar sebagai makam Kiai Bagus Gunung. Komplek makam tersebut banyak sekali ditemukan panel-panel batuan candi yang dialihfungsikan sebagai jirat dan nisan makam. Untuk yang keduanya, komplek makam kasepuhan, yang berada di tengah-tengah komplek pemakaman milik warga setempat. Banyak yang mengira bahwa makam tersebut adalah pusara dari tokoh alim pada masanya. Bahkan, tokoh tersebut merupakan ulama, dengan sosok seorang perempuan yang memiliki nama Nyai Sekar Arum. Nah, sekarang kita pikirkan bersama tentang konsep yang diceritakan oleh warga masyarakat Baran Kauman, dengan konsep penataan makam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Yang pertama, kita akan mengunjungi sebuah bangunan tua, berbahan material dari kayu pokok keras. Bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Balai Sepanjang, yang konon ceritanya, bangunan tersebut merupakan tinggalan Wali Songo pada masa Kerajaan Demak. Dalam alur cerita rakyatnya, dahulu, bangunan tersebut dipergunakan untuk jajak pendapat, untuk memecahkan suatu masalah lewat musyawarah mufakat. Bangunan yang memiliki bentuk persegi panjang yang membujur dari timur ke barat ini, memiliki bentuk bangunan panggung dengan 8 soko guru penyangga atapnya. Soko guru tersebut, sekaligus difungsikan sebagai kaki-kaki bangunan. Konstruksi atap berbentuk limas persegi panjang, dengan arah bujur mengikuti bangunan fondasi utamanya. Memiliki ukuran lebar kisaran 2 meter, dan panjang kurang lebih 12 meter. Bangunan tersebut berada di halaman komplek masjid. Konon ceritanya, masjid tersebut, termasuk bangunan tertua di desa Baran Kauman. Akan tetapi, sudah mengalami perubahan dengan direhab secara keseluruhan. Yang terlihat hanya konsep dari konstruksinya saja, yang masih menunjukkan konsep bangunan kunonya. Banyak pendapat yang dijadikan sebagai patokan, bahwa, bangunan masjid bisa dianggap kuno, ketika kita bisa melihat arah hadap bangunan masjid tersebut tidak ke arah barat, melainkan arah hadapnya kiblat. Jika digambarkan dengan metode arah mata angin, bangunan masjid tersebut agak membujur ke barat laut. Tidak terlalu ke barat, juga tidak terlalu ke utara. Namun, konsep tersebut, kadang dijadikan kiblat untuk bangunan-bangunan masjid yang sekarang ini. Di halaman komplek bangunan masjid, juga terdapat artefak berupa panel bangunan candi berupa yasti. Selain itu, artefak lainnya berupa komponen bagian kemuncak bangunan candi. Bahkan, bukan artefak bangunan candi saja, ada satu artefak yang mirip komponen dari bangunan candi, yang disebut-sebut dengan antefix. Padahal, jika kita amati secara teliti, panel yang diduga antefix itu merupakan komponen nisan atau kijing makam, yang benar-benar tua atau sepuh. Kira-kira, nisan atau kijing tersebut berasal dari mana? Nah, mari kita telusuri dan mari kita bahas bersama. Menurut saya pribadi, Desa Baran Kauman merupakan wilayah yang sangat istimewa. Kenapa saya mempunyai ungkapan demikian? Karena, Desa Baran Kauman mempunyai tinggalan atau warisan yang tidak ternilai harganya. Mulai dari sisa bangunan peradaban Hindu, peradaban Mataram Islam, termasuk juga bangunan kolonial. Pada intinya, pertama kali yang akan saya bahas adalah komplek pemakaman sosok alim ulama, yang memiliki sebutan atau nama Kiai Bagus Gunung. Karena, menurut saya pribadi, objek tersebutlah yang paling penting untuk dibahas. Assalamualaikum Bapak. Bapak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari mana, Mas? Dari tadi, Bapak. Oh. Nah, ini kemuncak candi. Nah, ini asli nisan. Ngemut. Puncak candi. Sebenarnya kayak mau. Puncak candi. Nisan ya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Salamnya loh. Oh, ketok bangunan iki wae ana kemuncak candi kok iso ngomong iki nisan iki lho. Ya nek sing model kayak mau. Lah nek iki ketemuane asli kene kok. Urung mesti nek saka kono. Ya ndak mungkin. Batu-batuan candi iki, Mas. Batu candi kabeh. Tunggal-tunggale no dia seneng ngisor kene kae ya. Sing kecepet barang kayak gini ndi ora ngerti kok. Ya berarti melu kebangun iki. Bangun ora diangkat malah. Diduga makam sosok ulama besar, menurut cerita rakyat, sosok tokoh tersebut pernah memiliki sepak terjang yang sejaman dengan Wali Songo. Entah dari mana cerita itu didapat. Mungkinkah secara turun-temurun, ataukah narasi itu muncul setelah mengadakan olah spiritual, tanpa adanya kajian dari literasi sejarah yang bersumber dari olah penelitian yang disahkan. Makam yang diduga Kiai Bagus Gunung, berada di sisi barat laut bangunan Masjid Kauman, sedangkan untuk makam kasepuhan Nyai Sekar Arum berada tepat di sisi timur bangunan masjid. Jika ditarik garis lurus dari peta buatan Belanda terbitan tahun 1915, dalam penggambaran peta Belanda, ketiga wilayah bersejarah tersebut membentuk pola segitiga. Yang diduga makam Kiai Bagus Gunung, dibangun menggunakan material bangunan candi. Dalam arti, bangunan jirat makam dan pahatan batu nisannya menggunakan komponen-komponen bekas bangunan candi. Bahkan, ada beberapa makam yang berada di luar cungkup bangunan makam, terdapat 6 pusara yang tertata secara berjajar dari timur ke barat. Kira-kira benarkah cerita rakyat yang memberikan keterangan bahwa makam tersebut adalah makam ulama yang diagungkan, yang disebut memiliki gelar dan nama Kiai Bagus Gunung? Di depan cungkup makam Kiai Bagus Gunung, lebih tepatnya berada di halaman depan cungkup, terdapat 6 pusara yang disebut-sebut sebagai murid dari Kiai Bagus Gunung. Untuk nama dari ke-6 pusara tersebut saya pribadi belum mengetahui asal-usulnya. Mempunyai peranan sepak terjang di bidang apa, dan memiliki sumbangsih dalam bentuk apa. Pada tahun 2018, saat awal kedatangan saya ke lokasi ini, bersama beberapa rekan dari komunitas sejarah Dewa Siwa. Kondisi makam saat itu, tidak seperti gambaran dalam video ini. Pada tahun itu, saya pribadi melihat kondisi komplek makam tersebut, banyak sekali ditemukan panel-panel bangunan candi. Di antaranya yang sudah saya sebutkan dalam narasi di depan. Selain dijadikan konsep pajiratan, panel bangunan candi juga difungsikan sebagai nisan ke-6 makam. Sebaran panel bab gunan candi kala itu lebih banyak jika dibanding dengan temuan yang terlihat sekarang ini. Dulu, panel-panel tersebut eksis terlihat dan memenuhi halaman cungkup. Mungkinkah panel-panel tersebut terkena pembangunan makam secara permanen? Dalam arti, panel-panel tersebut tertutup material cor yang berbahan dari pasir yang dicampur dengan perekat bangunan. Dengan tujuan supaya komplek makam tersebut terlihat bersih dan terawat. Memang, untuk niat dan tujuannya bagus, diadakannya pembangunan tersebut. Akan tetapi, justru akan merusak atau menghilangkan wujud kearifan lokal yang sebenarnya. Untuk sekarang ini, panel-panel yang masih bertahan dengan keeksistensiannya, hanya panel yang dijadikan nisan ke-6 pusara tersebut. Di antaranya ada panel kemuncak berjumlah 2 buah dan panel-panel bagian selasar atau kaki candi yang nampak dari depan. Beberapa batuan yang tertata di bawah pohon, dan beberapa panel yang terjepit di akar pohon pun, sekarang ini, sudah tidak kelihatan wujudnya. Nah, dari itulah kenapa saya bilang material tersebut semakin berkurang, dan wajah kearifan lokalnya semakin terbenam karena tertanam. Mungkin ada beberapa pertanyaan, yang biasanya tidak lazim untuk dipertanyakan. Akan tetapi,
hal demikian akan menjadikan jawaban yang bisa meragukan suatu keyakinan. Contohnya, sering sekali terjadi di daerah manapun, khususnya bukan di Jawa Tengah saja. Kasus-kasus seperti ini terjadi, yaitu, kenapa setiap reruntuhan bangunan candi selalu dijadikan tempat pemakaman sosok ulama yang disebutkan, atau sosok ulama yang memiliki keterkaitan kisah cerita dengan kerajaan-kerajaan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Populernya, keterkaitan cerita rakyat yang mencantumkan nama raja dari kerajaan Majapahit yang kelima. Penyebutan tokoh-tokoh kerajaan tersebut, memiliki peranan untuk membangun suatu kepercayaan dari lapisan masyarakat yang notabene benar-benar masih awam. Dengan harapan supaya, masyarakat terhipnotis, lebih meyakini terhadap olah spiritual yang menceritakan, dengan pengakuan sejarah dari objek yang diduga makam tersebut. Jawabannya sangat lugas dan mudah, begitulah cara pendahulu kita untuk melindungi warisan dari leluhurnya terdahulu. Sedangkan alur cerita, dicari menggunakan metode spiritual, sehingga terciptalah narasi-narasi yang dikarangnya tanpa sumber data yang valid, dan tidak melakukan kajian dengan tahap penelitian. Nah, hal-hal demikianlah yang bisa menjadikan sejarah semakin kabur. Dan, hal-hal demikianlah yang menjadikan masyarakat yang masih awam terhipnotis dengan alur cerita, menjadi percaya dan sangat mudah untuk meyakininya. Padahal sejatinya, objek yang diduga makam, sebenarnya, tidak ada jasad seorang tokoh yang dikuburkan di dalam perkomplekan tersebut. Sehingga, membuat unsur cerita dari olah spiritual, yang dijadikan sumber sejarah, semakin berkembang pesat dan didengar banyaknya lapisan masyarakat. Dan disambungkanlah alur cerita tersebut melalui generasi ke generasi berikutnya. Mari bersama kita pikirkan dari hasil cerita rakyat tersebut, dan mari kita adakan perbandingan dengan makam Nyai Sekar Arum. Di sini, saya akan memulainya dengan konsep penataan makam dari Kiai Bagus Gunung. Secara kebersamaan, jika kita melihat konsep penataan makam Kiai Bagus Gunung tidak memiliki kesamaan dengan penataan makam-makam kasepuhan pada umumnya. Konsep penataan makam Kiai Bagus Gunung terlihat sejajar dan tidak memberikan sebuah keterangan tentang mana makam yang seharusnya disepuhkan, atau mana makam yang dianggap lebih muda. Dalam arti, perbedaan antara makam yang sepuh dengan yang muda adalah beda tingkatan derajat, beda tingkatan ilmu tasyawuf, dan beda tingkatan pangkatnya. Walaupun memiliki sepak terjang di masa yang sama. Jika memang benar penataan makam masih mengikuti tata cara adab kerajaan, walaupun dengan kontur tanah yang datar dan lapang, seharusnya makam Kiai Bagus Gunung posisinya terletak di tengah-tengah antara keenam makam yang berada di halaman Cungkup. Itu menunjukkan bahwa makam-makam yang berada di sekeliling Kiai Bagus Gunung masih memiliki hubungan darah atau masih keluarganya. Mengingat dan memberikan keterangan tentang konsep sudah menunjukkan bahwa tokoh Kiai Bagus Gunung memang dianggap paling sepuh secara keseluruhan, dan benar-benar tokoh yang dituakan. Untuk alasan yang berikutnya, jikalau kontur tanah memang datar dan lapang, setidaknya, makam Kiai Bagus Gunung berada di ujung paling utara sendiri. Terkecuali, jika posisi makam Kiai Bagus Gunung yang sekarang ini di dalam kontur tanah paling tinggi, itu beda bahasannya. Konsep pemakaman beliau sudah benar menurut tingkatan spiritualnya. Dan, makam-makam yang lebih muda dari tingkatan ilmu spiritualnya, seyogyanya, makam-makam tersebut memang harus di bawah makam tokoh yang dituakan. Dari keterangan yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, lewat cerita rakyat, lewat kajian ilmiah saya pribadi, lalu saya uraikan. Benarkah, komplek makam tersebut masuk dalam kategori komplek makam kasepuhan? Dan kira-kira, adakah tokoh pembesar sekelas ulama, yang disebut Kiai Bagus Gunung, makamnya di wilayah tersebut? Saya cantumkan sumber pendukungnya, yaitu, foto peta Belanda yang sudah saya petak-petakan sebagai rujukan wilayah, tata letak, nama objeknya untuk melengkapi keterangannya. Dalam peta terbitan Belanda tahun 1915, peta wilayah Baran Kauman sudah tergambar dengan rapinya. Keterangan pada lingkaran merah nomor 1, dengan simbol bulan sabit berwarna merah, memberikan keterangan bahwa, lokasi tersebut adalah pemakaman yang sudah ada pada tahun itu. Antara lingkaran merah 1 dan lingkaran merah 2, terdapat goresan tinta di tengah-tengah objek ke-1 dan objek kedua.
memberikan keterangan bahwa garis tersebut adalah jalan yang menghubungkan antar desa. Lingkaran merah nomor 2 memberikan keterangan sebuah komplek pemakaman, yang secara kebetulan, komplek makam tersebut sudah ada sejak pembuatan peta berlangsung. Merupakan komplek makam Kasepuhan dengan langgam Mataram Islam, sering disebut dengan makam Nyai Sekar Arum. Lingkaran merah nomor 3 memberikan keterangan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah bangunan masjid Kauman. Saat pembuatan peta, bangunan masjid tersebut sudah ada sebelumnya, dengan simbol kotak bujur sangkar, dan terdapat bulan sabit di atasnya. Untuk keterangan lingkaran merah nomor 4. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Karena, sangat sulit untuk membedakan keterangan lingkaran merah nomor 1, 2 dan 4. Yang ketiga-tiganya memiliki simbol yang sama, yaitu bulan sabit berwarna merah. Kenapa saya menyebutkan kalimat tentang penyesuaian dengan keadaan yang sekarang? Simbol ketiga-tiganya ternyata memiliki perbedaan dari objek yang sudah didata dan tergambar dalam peta. Antara menunjukkan sebuah objek makam atau sebuah objek percandian. Jalan satu-satunya harus melalui kunjungan dan sedikit penelitian yang dianggap paling penting. Dan objek lingkaran merah nomor 4 tersebut adalah lokasi di mana makam Kiai Bagus Gunung berada. Padahal, lokasi tersebut banyak sekali ditemukan panel-panel bangunan candi, yang sekarang ini difungsikan sebagai bangunan jirat dan nisan makam Kiai Bagus Gunung. Coba, bantu menganalisa dengan logika yang normal, tentang komplek makam Kiai Bagus Gunung, kira-kira, benar-benar makam atau objek reruntuhan bangunan candi yang dipermakamkan. Dari keterangan yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, lewat cerita rakyat, lewat kajian ilmiah saya pribadi, lalu saya uraikan. Benarkah, komplek makam tersebut masuk dalam kategori komplek makam Kasepuhan? Dan kira-kira, adakah tokoh pembesar sekelas ulama, yang disebut Kiai Bagus Gunung, makamnya di wilayah tersebut? Saya cantumkan sumber pendukungnya, yaitu, foto peta Belanda yang sudah saya petak-petakan sebagai rujukan wilayah, tata letak, nama objeknya untuk melengkapi keterangannya. Dalam peta terbitan Belanda tahun 1915, peta wilayah Baran Kauman sudah tergambar dengan rapinya. Nah, hal-hal demikianlah yang bisa menjadikan sejarah semakin kabur. Dan, hal-hal demikianlah yang menjadikan masyarakat yang masih awam terhipnotis dengan alur cerita, menjadi percaya dan sangat mudah untuk meyakininya. Padahal sejatinya, objek yang diduga makam, sebenarnya, tidak ada jasad seorang tokoh yang dikuburkan di dalam perkomplekan tersebut. Sehingga, membuat unsur cerita dari olah spiritual, yang dijadikan sumber sejarah, semakin berkembang pesat dan didengar banyaknya lapisan masyarakat. Dan disambungkanlah alur cerita tersebut melalui generasi ke generasi berikutnya. Selamat berjuang!